Ya, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok PBD akan mempresentasikan proyek akhir kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Kevin Renjiro, Besar Ahmad, yaitu saya sendiri, dan Muhammad Bustan Al Arfi Bayaki. Langsung saja ke proyek akhir kami. Kami memiliki database yaitu ruang baca 2. Di dalamnya terdapat beberapa tabel, yaitu buku 2, dipinjam, mahasiswa 2, petugas 2, rak buku 2, dan transaksi 2. Selanjutnya, kami akan memasukkan beberapa sort prosedur yang harus dimasukkan di dalam proyek kami. Yang pertama yaitu sort prosedur insert data. Seperti ini. Kemudian delimiternya diubah menjadi 2 lambang dolar, kemudian klik go. Bisa dilihat sort prosedurnya dapat berjalan. Kemudian sort prosedur lainnya yaitu update table. Nah, di sini delimiternya juga diubah menjadi 2 lambang dolar, kemudian di go agar prosedurnya dapat berjalan. Ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Harfi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu ditambah tabel delete. Nah, sini yang digunakan untuk menghapus. Setelah itu delimiternya diganti 2 lambang dolar. Nah, itu supaya bisa masuk nanti pas dieksekusi. Oke, kita masukkan. Nah, berarti sudah berhasil. Ditambah lagi satu prosedur yang terakhir, yaitu prosedur untuk mencari, yaitu search. Nah, setelah itu jangan lupa delimiternya juga diganti. Nah, dengan 2 lambang dolar juga. Nah, juga biar bisa. Setelah itu langsung go. Oke, berarti sudah masuk. Sekarang kita lanjut ke triggernya. Ya, kemudian kita akan memasukkan trigger. Trigger ini itu digunakan pada tabel transaksi ya. Jadi kan kita punya perpustakaan, ruang baca. Jadi trigger ini akan aktif setelah kita memasukkan data ke transaksi 2, ke tabel transaksi 2 ini. Jadi kalau transaksi 2 kita isi, nanti dia bakal update di tabel buku 2, availability-nya. Kalau dimasukin 1 menjadi not available, kalau enggak nanti bakal jadi tetap available. Jadi gunanya yang di situ. Kemudian kita ganti juga ini jadi dolar-dolar. Dan kita go, ya sudah. Kemudian bisa kita lihat di routines, kita sudah memasukkan 4, delete, insert, search, update. Kita udah masukin. Satu lagi ada di trigger, kita udah masukin juga. Nah, ini dia udah masuk. Jadi itu kira-kira sort prosedur sama trigger yang kita perlukan. Kemudian kita mulai masuk ke ini smart code igniter ya. Jadi pertama-tama itu kita ke config. Ke config di sini config PHP. Ini itu folder tempat smart code igniter kita ditaruh. Saya naruhnya itu di htdocs-nya namanya ruang baca. Saya udah rename jadi ruang baca. Berarti nanti di sini saya tulis ruang baca. Nah, sesuai folder yang sudah saya tulis tadi. Kemudian kita ke database PHP. Ini itu untuk buat koneksiin ke database kita. Tadi database saya itu username root, passwordnya. Ini password database saya. Kemudian database yang kita konekin itu tadi ruang baca 2. Oke. Kemudian bagian view data dashboard ini nggak ada yang perlu diganti. Kemudian ke view dashboard. Ini itu untuk view. Jadi untuk view-nya itu kita copy bagian sini. Kita copy. Kita paste.
Kemudian kita hilangkan komentarnya. Nah, udah dihilangin begini. Nah, di sini ada tulisan data isi dengan nama tabel. Kita mau nampilin tabel buku ini. Jadi kita tulis di sini buku 2. Kemudian di sini juga kita hapus lagi data buku. Seharusnya dengan begini sudah bisa diakses. Nah, ini dia bukunya. Tapi ini kan cuma data buku. Kita mau coba yang lain lagi ini seperti mahasiswa 2, petugas 2, rak buku 2, dan transaksi 2. Caranya mudah, kita tinggal copy yang ini, terus taruh lagi di bawahnya. Jadi saya sudah persiapkan ini. Nah, dia bisa menampilkan transaksi, rak buku, mahasiswa, dan petugas. Kemudian kita refresh. Ya, kita bisa di sini ada data transaksi, data rak buku, data mahasiswa, data petugas. Kemudian untuk kita coba dulu menambahkan data buku. Raknya rak 01. Terus kita tulis misalkan tes di sini. Oke, kita lihat di bawah. Tes ini ada available. Kemudian untuk mengetes trigger kita itu berdasarkan transaksi. Jadi kalau kita memasukkan transaksi, harusnya kita bisa membuat tulisan di data buku ini jadi not available seperti di atasnya. Ini kita lihat kode BK07. Kita coba ke data transaksi. Tambah kode transaksi misalkan kita tulis 200. Jadi BK07. Kemudian kita masukkan NIM, petugas, tanggal peminjaman ini kita masukkan terbalik. Tahun, bulan, misalkan sekarang bulan 5. Kemudian tanggal 21. Jumlah buku 1, tanggal kembali, dendanya tidak ada. Nah, gini sih kita masukkan 1, artinya buku ini dipinjam. Maksudnya 1 itu bernilai true. Kemudian kita simpan. Yang 200, nah ini sudah ada. Kemudian di data buku ini kita lihat menjadi not available. Nah, dari situ kita bisa lihat triggernya sudah berjalan. Kemudian di data transaksi yang 200 ini kita coba delete. Kemudian berhasil di-delete. Kira-kira karena sudah berhasil, kira-kira begitu smart query igniter yang telah kami buat. Saya kembalikan lagi ke Mas Harfi. Ya, baik. Karena sudah semuanya ditunjukkan, ya, berarti berakhirlah presentasi dari kami. Cukup sekian. Bila ada salahnya ya kami mohon maaf. Apabila kurang sempurna ya begitu adanya. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Selamat malam. Gua nggak tahu cara matiinnya.